Ada yang di PHK ikut kursus pukis sampai 3 cabang ya pukisnya. Alumni saat ini dari hampir seluruh provinsi ada Mas. Dan ada juga dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, Denmark, Australia, Hong Kong itu. Alhamdulillah itu sudah habis 500 juta iklannya, 500 miliar. Itu biaya iklan saja, tapi jangan dibayangkan itu untung semua kan. Kadang-kadang ada orang yang banyak dapatnya tapi nggak berkah, jadi nggak cukup-cukup gitu. Seringnya begitu sih. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Acebeli. Biasa saya pakai nama Heru Abu Malik. Nama kunyah saya yaitu nama anak saya yaitu Malik. Lebih saya pakai dengan Heru Abu Malik. Dan saya lulusan dari Universitas Sriwijaya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kuliner sebenarnya. SMA di Pangkalan Balai, SD SMP di Bangka. Sekarang domisili di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Usaha saat ini saya di bidang pelatihan pembuatan kue pukis. Jadi kami melatih bagi para pemula, para ibu-ibu, anak-anak muda yang mau belajar membuat pukis. Tentunya bukan sembarang pukis, tapi kami memiliki spesialisasi yaitu pukis yang bisa mekar, yang beda tampilannya kan. Dan tentunya kami kasih garansi enak, garansi empuk, dan garansi bisa mekar. Kalau ada yang komplain bisa klaim gitu. Tapi selama ini alhamdulillah belum ada yang komplain karena nggak enak gitu ya. Semuanya terbukti emang benar-benar garansi kami bukan main-main. Nggak ada tipu-nipu, nggak ada mau sekedar marketing gitu ya. Nggak ada, semuanya benar-benar kami garansikan. Awalnya sih nggak ada sama sekali latar belakang bikin kue pun rasanya nggak pernah dulu kan. Ceritanya itu dari semenjak kuliah saya sempat kerja juga. Habis itu nggak lama, setahun saya pulang ke kediaman saya sekarang di Pangkalan Balai itu membantu usaha orang tua. Berjalannya waktu rasanya kurang cocok dengan usaha ini. Cari-cari peluang Mas. Usaha apa ya kira-kira ya? Modal juga nggak banyak waktu itu kan. Cari yang paling mudah dan murah modalnya aja. Jadi sering-sering nonton YouTube gitu Mas. Akhirnya saya satu waktu itu melihat ada kue pukis gitu kan. Orang jual kue pukis, sementara di kota saya itu waktu itu belum ada yang enak. Baru satu yang saya tahu. Awalnya itu saya jualan kue pukis langsung awalnya. Belum ada niatan ngajar. Saya belajarlah, saya cari di berbagai referensi gimana cara bikin pukis yang bagus itu kan. Dari situ saya otak-atik lagi resepnya, saya tambah. Saya eksperimen sendiri, nggak ada yang ngajarin, hanya berbekal dari eksperimen saja dan dari referensi sana sini. Eksperimen ada sekitar 7 kali, saya sudah menemukan resepnya yang sampai saat ini itu. Alhamdulillah dipermudah. Tapi yang lamanya itu pas jualannya itu. Jadi pas jualannya itu saya nggak ada pikiran sama sekali untuk mengajar. Setelah sekarang ini bisa sampai mengajar ini benar-benar rasanya itu ditempa dulu oleh Allah. Tahu seluk-beluknya gimana, panas cetakannya gimana. Jadi benar-benar seperti Allah tuh suruh saya, kamu latihan dulu langsung jualan biar nanti bisa ngajar. Jadi pernah saya juga jualan dari pagi ke sore lanjut malam lagi. Jadi ngadonnya 2 kali, benar-benar ekstra itu. Dan bukannya langsung laku ya. Dulu masih namanya juga orang baru usaha. Ya jungkir balik juga, malam-malam sepi juga sering. Ada sekitar 1 tahunan itu di tempat situ. Akhirnya saya bisa tahu detailnya seluk-beluk kalau salahnya kalau begini sebabnya apa, kalau kuenya gak enak kenapa sebabnya, kalau kurang mateng kayak gimana bentuknya. Sampai akhirnya saya bisa sampai sekarang ini bisa menyusun materinya itu sangat-sangat detail. Ada materi PDF-nya itu 69 halaman. Jadi ilmu semua, jadi ilmu hasil dari jualan dulu dituangkan semua, nggak ada rahasia. Jadi alumni itu bisa bikin cookies yang
yang persis kayak saya gitu. Jualanan itu kan seringnya kalau di awal kan butuh perjuangan dulu kan. Karena kita belum dikenal jadi perlu harus sabar di awal-awal. Tapi awal-awal itu alhamdulillah masih dipermudah karena awalnya dulu masih jualan online, belum buka gerobak gitu kan. Sampai akhirnya buka gerobak. Ketika mulai buka langsung gitu ya, itu mulai banyak masalah. Beberapa kali pindah tempat, beberapa kali masalah juga sama orang terdekat juga pernah ada ada yang nggak setuju gitu. Pertama pindah tempat itu sampingnya itu penggilingan daging gitu, sebelahnya saya rukunya itu. Jadi sangat-sangat tidak mendukung sebenarnya. Tapi karena baru mulai tadi, jadi akhirnya banyak trial error di situ. Jadi ya itu salah satu menempa saya juga banyaknya kegagalan. Kalau dalam bikin pukis itu kan terutama dalam hal masaknya itu perlu tahu panas cetakannya, besar kecilnya api. Nah, itu paling menempa biar tahu detail tentang seluk-beluk pembuatan pukis. Pukis yang jenengan jual itu laris? Alhamdulillah laris waktu itu, Mas. Sebelum Covid, pelanggan saya itu ada dari anggota DPR, dari orang biasa, dari sekitar-sekitar itu banyak yang repeat order, Mas. Insya Allah disukai oleh berbagai kalangan di Indonesia ini. Rasa apa yang berbeda di pukis buatan sampean itu? Kalau rasa kami berani garansi kami tanpa pemanis, Pak. Karena biasanya kalau pukis di pasar-pasar itu biasanya ada oknum yang pakai pemanis. Jadi pemanisnya itu jadi yang bikin gak enak. Dan pukis kami itu kami garansi enak, garansi empuk walaupun udah dingin. Karena kami prosesnya itu benar-benar udah teruji gitu ya, nggak salah-salahan. Jadi rasanya itu banyak yang bilang itu seperti pukis Bangka, Mas. Yang terkenal pukis enak. Jadi rasanya itu seperti nggak terlalu kuat santannya itu, tapi seperti ada rasa kue, ada sedikit rasa seperti bolu, tapi masih pukis. Banyak beberapa alumni kami itu yang ngetes pukis kami itu lebih enak dari pukis yang ada di kota dia. Seperti di Kudus katanya pukisnya nggak ada yang lebih enak dari pukis yang dia bikin sendiri dengan resep kami. Sebetulnya kalau omset waktu itu kan saya di kota kecil di Pangkalan Bala itu, jadi omset belum begitu banyak sih sebenarnya karena pasarnya sedikit waktu itu. Dan saat itu omset sudah bagus, Mas, untuk kota kecil, Mas. Lakunya sekitar ada 2 kilo tepung, Mas. Untuk kota kecil udah bagus itu. Dan untuk yang baru mulai kan tanpa iklan marketing gitu udah bagus dari mulut ke mulut. Waktu itu ya karena ada pandemi itu, Mas. Orang tua waktu itu sangat khawatir, dikira bakal meluas. Orang tua tidak setuju juga, disuruh pulang katanya, nggak usah jualan lagi. Nah, sejak itu saya off, benar-benar off di rumah. Disitulah mungkin pas ketika lockdown itu terpikirkan itu, Mas, karena nggak ada kerjaan sama sekali, sedangkan anak masih kecil, nggak ada penghasilan. Jadi akhirnya saya cari-cari peluang, lihat-lihat di grup pukis gitu kan, ada apa nih dengan pukis kan. Akhirnya saya lihat orang bikin kursus pukis, Mas. Saya lihat-lihat kayaknya bagus juga nih. Saya diskusi ke istri. Lama juga itu prosesnya itu. Nggak langsung buka kursus. Jadi mikir-mikir dulu. Soalnya waktu itu kendalanya masalah cetakan. Cetakannya itu cetakan khusus yang nggak semua orang punya gitu kan. Saya beli yang kompor plus cetakannya. Saya rasakan sendiri untuk pemula itu lebih mudah kalau pakai kompor pukis, Mas. Kompor khusus. Nanti pemula itu lebih mudah mengatur apinya. Jadi sampai akhirnya saya lihat ada orang yang jual cetakan plus kompornya itu yang bagus. Akhirnya itu saya yang memberanikan diri untuk membuka kursus pukis tadi. Karena saya nggak mau nanti alumninya susah gitu kan. Karena saya tahu kalau pemula itu untuk masak pukisnya itu cukup sulit. Apabila belum pernah membuat kue-kue yang begitu, harus ada cetakan plus kompor yang biar mudah. Ya akhirnya buka juga. Waktu itu saya ingat Juni 2021, waktu itu masih di grup Facebook, materinya belum terlalu terstruktur, masih awal-awal saja. Awal-awal itu jadi materinya masih saya sendiri buat, itu saya ketik,
Yang seingat saya saja, alhamdulillah promosi di grup-grup Facebook dengan cara manual gitu kan. Hampir 6 bulan tanpa iklan sama sekali. Tiap hari itu masuk kita ada 2-3 orang gitu, 5 orang. Pernah juga ada puluhan orang, 20-30 itu pas lagi rame banget itu. Saya sendiri yang mengerjakan semuanya, dari ngajar, dari CS waktu itu saya sendiri semuanya. Jadi nggak ada bantuan sama sekali. Dan akhirnya lama-kelamaan kita menikmati prosesnya, sepi rame jalanin, dan akhirnya saya mikir gimana ya biar kursus ini makin naik gitu. Akhirnya saya lihat ada iklan gitu ya di Instagram dan Facebook. Nah, di situ saya mulai terpikirkan, oh iya kalau ngiklan kayaknya bakalan lebih meluas kan, walaupun harus keluar biaya juga. Nah, di situ nggak mudah juga waktu itu Mas. Oh, ada iklan, sesuatu yang baru kan, kita belum tahu kan bahwa kita bisa ngiklan itu, dan orang sudah banyak yang berhasil belajar dari YouTube bagaimana cara ngiklan itu Mas. Sempat ikut beberapa course juga, kursus online, jadi saya belajar otodidak. Lama juga prosesnya itu, mau ngiklan tunda, jadi banyak nggak jadinya, dan akhirnya saya beranikan diri untuk memulai itu sekitar Januari 2022. Itu mulai ngiklan, mulai kita siapkan websitenya. Iklan Facebook Ads ya? Iya, iklan Facebook Ads dan Instagram Ads. Mulai dari situ mulai naik, mulai dari ngiklan itu kan tembus, meledak lah awal-awal itu, mulai hidup jadi CS, jadi itu nggak sanggup lagi, jadi akhirnya saya rekrut 1 orang CS yang sampai saat ini masih bekerja. Sehari bisa puluhan Mas, hampir setiap hari puluhan, belasan gitu Mas. Sampai saat ini juga bisa segitu, alhamdulillah, tapi terkadang ada juga turunnya. Tapi kalau ngiklan itu kan kita ada margin Mas. Iklan segini biayanya berapa, dikalikan biaya kursusnya. Jadi nggak semua ngiklan itu semuanya untung. Padahal kan itu kan ada biaya iklan, ada biaya CS. Jadi kita sampai saat ini 1 tahun lebih berapa bulan ini, alhamdulillah itu sudah habis 500 juta iklannya, 0,5 miliar. Itu biaya iklan saja, tapi jangan dibayangkan itu untung semua kan, soalnya biaya iklan itu ada dihitung juga, ada selisih dari situ. Jadi ada biaya iklan dan ada biaya kursusnya, biaya kursus yang orang ikut, nah itu selisihnya dari situ. Ya cukup lama untuk kehidupan dan bayar gaji karyawan. Kalau harga kursus saat ini sih bisa dilihat di website aja kalau sekarang ini. Klik aja di www.duniafana.com, bisa dilihat di sana dan detailnya semua ada di sana. Kisarannya nggak sampai 200.000. Untuk saat ini saya hadirkan itu resepnya itu benar-benar detail Mas. Maksud kami itu agar peserta itu benar-benar bisa gitu kan, nggak setengah-setengah. Nanti benar-benar bagus buatnya, nggak beda dari yang saya buat gitu Mas. Kalau Facebook Ads itu masih oke ya Mas untuk iklan-iklan gitu ya? Alhamdulillah masih Mas, masih bagus sekali sampai saat ini. Jadi saya itu masih terus nutup gitu ya. Tapi itu tadi harus belajar, benar-benar belajar. Karena ada juga musimnya itu iklannya jelek Mas. Ada minus juga kadang, tapi jarang-jarang. Terus ada juga biasanya impas. Jadi modal iklan sama hasil kursus itu jadi nggak ada untung gitu Mas. Itu bisa ditanggulangi dengan kita terus inovasi iklannya itu, inovasi videonya. Jadi harus benar-benar kita update Mas. Dan dari CS-nya juga biar kita bisa closing Mas. Jadi kuncinya di situ. Jadi sebenarnya waktu itu saya spontan aja gitu ya, mikir sedikit, dunia fana kayaknya cocok ini. Soalnya saya pinginnya tuh kita tuh usaha jangan sampai lupa akhirat Mas. Dari dunia fana itu kita berharap kalau kita nanti itu nggak lupa sholat gitu kan, ketika jualan, ketika bikin kursus itu nggak lupa dengan akhirat gitu kan. Jadi kita kursusnya itu benar-benar bikin yang benar-benar jujur. Soalnya kita nggak mau lupa dengan akhirat kan. Soalnya kan akan dipertanggungjawabkan nanti. Pas jualan juga. Kalau sholat tutup Mas. Sholat di masjid dulu. Ke diri saya sendiri terutama. Kalau jangan sampai lupa dengan itu kan, dengan akhirat. Walaupun jualan sepi, tutup juga Mas. Itu namanya ujian kalau saya bilang, tempaan Allah dari situ kan. Biar diuji. Allah kasih sepi. Kira-kira kamu sholat nggak gitu kan. Udah komitmen gitu. Jadi sepi
lagi rame tetap saya tutup pas jam sholat. Dan itu saya ajarkan kepada alumni juga sampai sekarang. Di buku panduan itu saya tulis tips untuk jualan itu. Saya ajarkan ke alumni, terutama yang laki-laki, agar pas jam sholat itu tutup dulu gitu. Kalau pas ada pembeli ya kita sebisa mungkin selesaikan dulu lah. Yang sedang diproses kan kita selesaikan dulu. Tapi kalau yang misalnya ada yang baru masuk, baru datang, nah itu baru kita omongkan gitu kan. Kalau mau sholat dulu gitu kan. Insya Allah orang itu juga ngerti. Pernah nggak Mas? Saya mau sholat kemudian dia nggak mau nunggu, saya kira kabur begitu. Belum pernah sih. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Bisa menerima sih, bisa menerima, dan sebagian insya Allah masih mau nunggu. Atau nanti lagi, balik lagi mungkin. Biasanya sih begitu kalau ada kasus begitu. Susah itu pas awal-awal sih. Bulan pertama kedua itu bagus. Tapi pas bulan ketiga itu ada, karena saya belum begitu mahir, akhirnya ada suatu kesalahan lah dalam iklan itu. Jadi bulan ketiga itu benar-benar jatuh. Saya masih otodidak juga waktu itu iklannya. Nggak paham apa yang salah gitu kan. Otak-atik. Akhirnya ketemulah salahnya di mana, gini harusnya gimana. Apa yang diperbaiki, apa iklannya, apa kata-katanya, copywritingnya. Pada saat itu memang agak sulit itu, bulan Maret 2022 itu awal-awalnya bagus, tiba-tiba jatuh. Nah di situ kita evaluasi sampai saat ini, kita banyak belajar dari situ apa yang harus diperbaiki kan, dan terus belajar terus Mas, update terus tentang ilmu iklan itu dan tentang ilmu kursusnya juga, bagaimana kita agar bagus customer service-nya, cara closing-nya kan, cara menghadapi customer, cara nulis copywriting-nya, dan memperbagus materinya Mas. Dulu awalnya enggak 69 halaman dulu, masih belum rapi, dan kami perbagus terus, dirapikan, jadi itu menjadi nilai jual lagi Mas, nilai jual bagi kursus kami. Jadi tetap semakin baik sampai saat ini, insya Allah. Saat ini kalau pukis itu masih jarang Mas, masih jarang yang benar-benar bagus pukisnya itu, benar-benar yang enak gitu kan, benar-benar yang bisa empuk. Sebagian peserta itu bilang banyak pukis di sekitarnya itu yang kalau udah dingin keras, ada bau ragi pukisnya, kalau udah beberapa hari udah keras, ada yang pakai pemanis. Di situ kita ambil spesialis kita, jadi pukis yang benar-benar enak, garansi empuk, nggak sama dengan yang pasaran Mas. Benar-benar kita kasih nilai plus, dan pukis yang bisa seperti mirip dengan pukis yang lagi viral Mas, yaitu pukisnya mekar. Beda dengan pukis-pukis yang ada di pasaran pada saat ini. Banyak alumni itu yang terbantu Mas, terbantu dari situ karena dia jual pukisnya yang beda, jadi nilai tambah bagi mereka, bagi pelanggan mereka. Jadi di kota mereka itu katanya belum ada yang jual pukis mekar. Nah di situ peluangnya jadi terbuka bagi para alumni. Ada yang di PHK ikut kursus pukis sampai 3 cabang dia pukisnya, awalnya dari PHK gitu Mas. Banyak yang terbantu, itu yang membuat kami jadi semakin percaya diri kan, bahwa pukis kami itu bisa membantu orang, bisa benar-benar memberikan manfaat dengan orang. Ada juga yang cerita alumni itu dari jualan pukis bisa menambah penghasilan walaupun ibu-ibu dari rumah. Ada yang bisa bikin 2 cabang dalam waktu yang singkat Mas, karena ya tergantung rezeki orang juga sih ya, tergantung niat orang, tergantung usaha orang. Ada yang baru bentar usaha udah bikin cabang, udah maju, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Alumni saat ini dari hampir seluruh provinsi ada Mas. Dari Aceh juga ada, dan ada juga dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, Denmark, Australia, Hong Kong. Itu orang-orang Indonesia yang tinggal di sana biasanya. Dan mereka tertarik untuk ikut itu biasanya karena untuk jualan juga sesama orang Indonesia di sana, atau karena pengen buat di sana kan nggak ada pukis gitu. Ada juga orang Malaysia asli yang ikut, yang udah jualan juga Mas, ada Mas di Malaysia asli.
Alhamdulillah sukses juga dia, bikin pukisnya mekar dan banyak penjualannya sekarang. Ada yang dubes juga katanya ya? Ya, itu ada yang alumni yang dari luar negeri itu yang kayaknya dia itu kerja di kedutaan besar dari di negara di Eropa itu. Dia buat pukis itu untuk sajian untuk orang-orang di duta besar itu, Mas. Termasuk disajikan untuk duta besarnya itu dengan keluarganya katanya. Bisa dibilang sudah go internasional, sudah dinikmati juga oleh orang-orang luar negeri gitu kan. Alhamdulillah. Kedepannya ingin ada kursus offline, Mas. Offline-nya secara hands on. Jadi kita bikin studio masak, nanti akan ada kursus offline-nya. Orang-orang itu bisa datang langsung. Dan dengan offline itu kita akan praktek langsung dengan saya sendiri. Kedepannya itu yang pertama kursus offline dan menambah resep-resep lain, Mas. Resep-resep kue lain. Terutama kita fokus di kue. Tapi yang tentunya resep kue yang beda gitu, Mas. Untuk menarik calon peserta itu, jadi kami kasih donat juga untuk menambah skill mereka. Dan donat itu juga kami kasih garansi enak empuk juga berhari-hari, maksimal 3 hari. Itu kami berani garansi sama dengan pukis. Dan kami bikin paketan pukis plus donat gitu kan. Banyak kan yang jual pukis karena pukisnya itu fokus kita, Mas. Kalau donat itu biasanya sebagai nilai tambah aja, nilai ilmu sampingan bagi peserta itu, biar kalau tambahan kalau jual pukis ada jual donat juga gitu. Kursus pukis kami ini kalau kami bisa bilang mungkin insya Allah kursus pukis online terbesar di Indonesia saat ini, Mas. Sepengetahuan kami ya, insya Allah, karena kami belum melihat ada kursus pukis online yang sebesar kami, yang alumninya sampai ribuan gitu, Mas, di atas 5.000. Dan kami yakin insya Allah kami salah satu kursus online pukis terbesar di Indonesia saat ini, Mas. Karena kami benar-benar komitmen, benar-benar kami kasih bimbingan. Ada beberapa kursus itu yang membimbingnya itu bukan pengajarnya langsung, bukan chefnya langsung, jadi cenderung kurang maksimal gitu, Mas. Jadi gitu yang kita tonjolkan agar peserta itu benar-benar merasakan manfaatnya. Ada yang bilang kursusnya detil sehingga pemula pun bisa. Jadi kami tujuannya itu agar sedetil itu kembali lagi ke dunia fana tadi, Mas. Tujuan saya itu awal-awalnya saya bikin detil itu saya bermaksud agar peserta itu apabila saya meninggal gitu kan, sementara kontrak kursus itu masih ada, karena kan kursusnya itu selama 1 tahun, Mas, masanya itu. Nah, jadi kami buat detil itu dengan harapan alumni itu bisa tetap membuat pukisnya bagus, Mas, tanpa bimbingan dari saya misalkan, atau misalnya saya sakit atau gimana, atau nggak bisa lagi mengajar. Jadi insya Allah dengan membaca materi, dengan melihat video dari saya itu yang saya bikin sedetil mungkin, insya Allah bisa bikin pukis yang benar-benar bagus. Dari kursus pukis ini alhamdulillah saya bisa menggaji karyawan tentunya kan di atas UMR lah gajinya. Tapi alhamdulillah bisa untuk membahagiakan anak istri lah, membahagiakan orang tua. Kita lihat berkahnya itu dari hasil kita itu kira-kira baik gak untuk keluarga gitu kan. Cukup nggak, karena kadang-kadang ada orang yang banyak dapatnya tapi nggak berkah, jadi nggak cukup-cukup gitu. Sepertinya seringnya begitu sih. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah cukup. Alhamdulillah ya sudah daftar haji tahun kemarin. Alhamdulillah itu udah daftar sama istri. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin lagi susah, usahanya lagi turun, mungkin itu rencana Allah untuk menempa diri kita, untuk ada rencana yang lebih baik dari yang saat ini kita jalani, untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya Heru Acebeli atau Heru Abu Malik dari kursus online pukis dan donat dunia fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.